Inilah LP pertama. Jadi LP pertama itu adalah laporan polisi ya nomor 4111 garis miring 6 garis miring 2026 SPKT Polda Metro Jaya yang sudah ditujukan kepada seseorang bernama Lecumanan. Laporan yang kedua itu adalah untuk orang yang mengaku bernama Dr. Eng Resmond Hasyolan Sianipar M. Eng ya. Harus begitu cara ngucapinya karena doktornya palsu ya. Makanya di sini kami tulis dokternya, nanti kami kena orang yang salah ya, error in persona. Ini bukan dokter loh Mas. Nah, makanya dokternya nggak ditulis. Jadi respon jangan sakit hati kalau doktermu tidak ditulis. Karena kamu memang bukan dokter. Resmond Hasyolan Sianipar dilaporkan dengan 2 pasal pidana, yaitu 343 KUHP, kemudian pasal 434 KUHP yaitu fitnah, dan yang kemudian adalah 438 yaitu persangkaan palsu. Ya, apa peristiwanya? Peristiwanya adalah pada tanggal 5 Juni dan ini dilakukan secara berlanjut atau di dalam ilmu hukum disebut sebagai forgesit handling. Jadi ada perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Resmond dari tanggal 5, tanggal 6 dan tanggal 7 Juni 2026, yaitu secara terangan di podcast milik pribadinya Baligi Academy itu melakukan fitnah yang sangat luar biasa sehingga juga menimbulkan persangkaan-persangkaan palsu, yaitu terkait dengan polemik yang sebenarnya telah mendapatkan suatu keputusan hukum yang ingkrah, yaitu polemik soal pencatatan aset di Kementerian Pemuda dan Olahraga pada saat Mas Roy menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Semua rekan-rekan baik dari media maupun dari YouTuber, siang hari ini hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 alias H+7 sudah seminggu dari pengumuman yang katanya P21 dari Polda Metro Jaya, ya kita melakukan press conference, ya gitu. Press conference-nya tidak soal P21 secara khusus, tetapi kita nanti akan melakukan banyak hal, ya akan mengumumkan hal-hal yang terupdate dan karena banyak materi, sebelum sampai ke materi inti soal sekali tepuk 2 lalat tertangkap, itu intinya ya. Jadi peribahasa yang saya pakai adalah sekali tepuk 2 lalat tertangkap. Jadi semalam itu ada 2 lalat yang sudah bisa kita tangkap dan kita LP kan, ya. Maka nanti kita akan sampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, sebelum nanti Mas Gafur Sangaji juga akan menyampaikan sudah masuk inti. Kemarin ada pemeriksaan yang sangat bagus ya, yang sangat komprehensif untuk salah seorang pelapor dari buku Gibran Endgame yang ditulis oleh Dr. Eng Resmond Hasyolan Sianipar M. Eng ya, di mana buku itu menggunakan ISBN International Standard Book Number palsu, yang mana ISBN palsu itu dibuktikan dengan 2 ISBN yang berbeda antara buku pertama yang belakangnya 2 digit angkanya adalah 40 dan yang terakhir 2 digit angkanya adalah 33. Untuk detailnya supaya tidak berlama-lama, teman-teman kan juga nggak suka lama-lama, saya akan minta Mas Gafur, Pak Suban dulu ya. Pak Suban Palal dulu untuk menyampaikan. Kemudian setelah itu, sembari juga menunggu intinya, saya juga akan minta penjelasan dari sahabat kita Mas Michael Sinaga yang sudah mendapatkan berkas dari partai besar, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya atau PDI Perjuangan, apa yang sudah diperoleh. Nah, setelah itu kita bicarakan menu utamanya yang saya pegang hari ini ya. Nah, ini menu utamanya ini ya. Ini lalat yang sudah ditangkap. Makanya bukan ditangkap tapi sudah kita masukkan ke LP. Baik, Pak Suban. Maaf. Kita mulai dulu. Silakan Pak Suban. Ya. Baik, terima kasih. Boleh dipegang? Saya pegang aja. Sahabatku semua, Ya. rekan semua. Terima kasih, Mas. Saya melaporkan adanya dugaan tindak pidana berupa apa? Pemalsuan ISBN. Nah, pemalsuan ini kemarin didalami pemeriksaan BAP. Penyidik bilang sampai saat ini belum bisa memastikan siapa pelakunya. Karena akan dipanggil semua yang terlibat dalam buku Gibran Endgame ini. Bisa jadi penulisnya, bisa jadi editornya, bisa jadi pihak lain yang mensuplai ISBN palsu itu. Nah, langkah berikutnya, penyidik minta bukti. Saya udah berikan bukti
5 buah bukti dan 2 orang saksi untuk didengar keterangannya mengenai pemalsuan ISBN ini. Pasal yang dikenakan oleh penyidik, pasal 391. Ancaman hukumannya kalau nggak salah 7 tahun. Itu ya. Mantap. Jadi saya juga udah minta kepada penyidik untuk segera dilakukan secara maraton pemeriksaan saksi-saksi. Karena buktinya cukup kuat. Makanya kemarin saya cuma diperiksa 1 jam. Karena apa? Penyidik cukup membandingkan bahwa buku cetakan pertama itu pakai ISBN orang lain. Buku cetakan kedua pakai yang resmi, yang punya Richmond. Artinya yang buku cetakan pertama tidak ada kesengajaan untuk menempatkan ISBN orang lain. Ada unsur sengaja di situ. Kenapa sengaja? Karena memang itu ISBN itu adalah identitas pengarang. Jadi ibarat kita punya KTP tapi dipakai orang lain. Nah, itu pidana itu. Begitu. Lalu berikutnya saya juga mencoba mengambil alih ijazah Jokowi. Saya mengambil alih dengan cara membuat laporan pidana kearsipan. Karena apa? Saya melaporkan pidana kearsipan karena ijazah Jokowi dipakai untuk persyaratan menjadi presiden di tahun 2014 dan tahun 2019. Waktunya sudah harus diarsipkan oleh negara, oleh Andri. Tetapi Andri membuat klarifikasi ke saya bahwa ijazah itu belum diakuisisi oleh Andri karena KPU belum menyerahkan. Maka saya buka LP di Bireskrimsus tapi ditolak. Atau belum ada tanggapan sampai saat ini. Itu. Begitu Pak Rey. Siap. Oke. Selanjutnya boleh lanjut ya. Ya. Terima kasih. Baik. Rekan-rekan sekalian, rekan-rekan sekalian, banyak materi hari ini. Jadi, nah itu. Alhamdulillah Bang Refli Harun sudah datang. Ya, sembari nanti sebelum masuk inti, kita dengarkan dulu apa yang sudah didapat oleh Michael Sinaga. Silakan. Oke. Ya. Saya singkat saja, Pak. Ya. Ini berangkat sebenarnya dari kecurigaan saya sebagai seorang mantan caleg dari partai yang tidak usah disebutkan namanya, bahwa saya waktu nyalek itu hanya memberikan 1 lembar ijazah ke partai, dan entah itu difotokopi, entah diapakan oleh mereka, itu terserah dari mekanisme yang ada di dalam partai dan KPU. Tetapi, waktu saya mendapatkan salinan ijazah yang ada di berkas PDI Perjuangan, saya dan Pak Roy menemukan perbedaan dengan salinan yang ada di KPU. Ya, ini yang dari PDI Perjuangan. Nah, silakan dilihat yang ada di PDI Perjuangan dan yang di KPU. Ya, Nah, nanti Pak Roy nunjukkan yang di KPU. Perbedaannya ada di dalam cap legalisir ini. Posisinya yang di sini nempel, yang di KPU agak ke bawah sedikit. Nah, kalau dianalisa telematika seperti Pak Roy mungkin bisa kelihatan. Ya. Jadi, dengan kecurigaan itu, kenapa sih harus ada 2 macam ijazah Jokowi yang digunakan di tahun 2014? Ya. Yang kedua, PDI Perjuangan secara resmi menjawab kepada saya bahwa yang 2019 tidak dalam penguasaan mereka. Tetapi harus dong dalam penguasaan seseorang. Lalu saya berikan keberatan dan saya mencurigai bahwa itu ada di tim kampanye nasional. TKN Jokowi Maruf Amin 2019. Maka saya berencana hari ini atau besok menyurati 1, Bapak Erick Thohir sebagai ketua tim kampanye Jokowi Maruf Amin 2019 dan seluruh partai pengusung. Di sini sudah ada suratnya semua. Salah satunya adalah Nasdem, PKB, P3, Hanura, PKPI, apalagi Golkar. Nah, malah ketinggalan yang paling besar Golkar ya. Nah, Demokrat tidak, seingat saya tidak. Nah, jadi 7 partai pengusung Joko Widodo Maruf Amin bersama ketuanya Pak Erick Thohir, dan mungkin saya juga surati Pak Maruf Amin sebagai
calon wakil presiden karena beliau juga pasti mengetahui siapa yang memegang berkas tersebut. Ini ada apa nih? Ya. Jadi siapa yang memegang berkas tersebut? Pak Maruf Amin menyerahkan ke seseorang di dalam tim kampanye nasional, Pak Joko Widodo juga menyerahkan ke orang yang sama. Jadi pasti mereka semua tahu siapakah yang memegang berkas tersebut kemungkinan. Dan apakah hal ini akan terjadi. Dan yang terakhir saya juga telah meminta yang 2012 kepada PDI Perjuangan DKI Jakarta. Resmi ini ya. Nah ini resmi tanda terimanya. Semoga dalam 10 hari kerja ini akan dijawab. Yang DPP PDI Perjuangan sudah menjawab kemarin. Dan ini yang untuk gubernur 2012. Ya semoga masyarakat segera tercerahkan dengan dibukanya dokumen-dokumen ini dari para partai pengusung dan tim kampanye. Amin. Sekian. Baik, terima kasih Mas Michael Sinaga dan juga Pak Subhan Palal. Kita segera masuk ke main course atau menu utama. Dengan hormat kami undang Mas Refli Harun untuk ke depan. Ya. Dan sekaligus akan mengantarkan ya press conference ini ya dan menjelaskan inti dari apa yang kita bicarakan, tindak lanjut dari yang kita podcastkan semalam dan sudah di publish tadi pagi jam 7. Ya, dan itu akan kita tunjukkan nanti LP-nya. Silakan Mas Refli. Ngomong apa sih? Oh, udah ini ngomong soal LP. Oh ini. Iya. Ini tadi yang Michael tadi ya? Iya, belum ada. Kita Oh, belum Oke. silakan. Kawan-kawan semua. Ya. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semua. Di sini ada Mas Roy Suryo, Mas Roy. Siap. Ada Abdul Ghafur Sangaji, kemudian ada Subhan Palal, ada Michael Sinaga. Nah ini Mas Roy akan menyampaikan apa yang sudah dilakukan kemarin, yaitu melaporkan 2 orang, ya, bukan 2 orang termul, 2 orang. 2 orang. Nah, 2 orang ya, 2 orang, satu namanya Lecumanan. Jadi Lecumanan itu adalah salah satu pelapor Roy Suryo, Dr. Tifa dan lainnya. Ya. Dan dia melaporkan pasal 160 KUHP, itu tentang pasal penghasutan dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE 2024 tentang ujaran kebencian. Dan Mas Roy kemudian sama Dr. Tifa dan lain sebagainya itu dikenakan pasal 28 ayat 2. Sementara di klaster 1 ada Rizal Fadila, kemudian ada Kurnia Triroyani, Ya, dan ada Rustam Effendi dikenakan pasal 160. Dua-duanya ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Nah ternyata Mas Roy nanti akan menjelaskan bahwa pelaporan tersebut tidak berdasar sesungguhnya. Karena mereka mengatakan bahwa Pradi Bersatu sebagai sebuah entitas yang bukan manusia merasa disakiti, merasa dirugikan, kan gak masuk akal. Tetapi toh diterima oleh penyidik dan kemudian menjadi sebagian dari penetapan tersangka tersebut selain laporan Pak Jokowi sendiri. Nah yang kedua adalah sahabat baik Mas Roy, ya masih sahabat baik walaupun sering mengkritik, Rismon Hasiholan Senipar. Itu juga dilaporkan tapi dalam kasus yang berbeda, yang nanti Mas Roy yang akan menjelaskan. Untuk selanjutnya barangkali Mas Roy akan menjelaskan. Mas Ghafur dulu aja. Oh Ghafur dulu ya. Untuk selanjutnya Mas Ghafur akan menjelaskan apa dasar-dasar hukum pengaduan tersebut, baik terhadap Lecumanan dari Pradi Bersatu maupun terhadap Rismon Sianipar. Silakan Mas Ghafur. Ya, terima kasih Bang Refli. Silakan. Ini kami sepakat menyebutnya pengacara pucuk. Pengacara yang lagi di pucuk daun bagaikan ulat yang lagi naik daun. Silakan. Terima kasih Mas Roy, Bang Refli. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi perlu saya sampaikan informasi kepada publik bahwa semalam sampai jam 2 dini hari ya Mas Roy ya. Ya. Itu baru selesai Mas Roy sebagai prinsipal dari kami selesai membuka LP terhadap 2 orang. Satu diehard pendukungnya Pak Jokowi, satu lagi adalah orang yang berpindah dari perjuangan ini kemudian memilih untuk bergabung dengan kelompok mereka, yaitu Rismon. Jadi ada 2 orang yang dilaporkan Mas Roy, itu laporannya dibuka sekitar mungkin jam 7 malam atau jam 8 malam sekira itu sampai mungkin sekitar jam 2 atau jam 3 pagi ya, di dini hari ya. Nah yang dilaporkan itu pertama Lecumanan dilaporkan dengan pasal 394. Pasal 394 itu adalah memasukkan suatu keterangan yang diduga keterangan palsu di dalam suatu akta otentik dengan ancaman pidana 7 tahun dan akibat dari memasukkan suatu keterangan
yang diduga palsu dalam suatu akta otentik yang kemudian merugikan kepentingan hukum seseorang. Apa peristiwa hukumnya? Peristiwa hukumnya adalah Lecumanan pada tanggal 26 April tahun 2025 membuka LP di Polres Jakarta Selatan dengan 2 pasal. Pasal pertama adalah pasal 160 KUHP, yaitu penghasutan, dan pasal kedua adalah pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang ujaran kebencian berdasarkan SAR, ya, yaitu ada sara, suku, dan sebagainya. Dan atas dasar LP Lecumanan itu ada penetapan tersangka di klaster 1 dan klaster 2. Klaster 1 itu ditetapkan dengan pasal 160 yaitu adanya penghasutan, dan kemudian di klaster 2 yaitu adalah Mas Roy itu ditetapkan dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Apa yang diduga palsu dari keterangan atau dari laporannya Lecumanan? Yang diduga palsu adalah adanya konstruksi peristiwa hukum bahwa Lecumanan melaporkan kepada Polres Jakarta Selatan sehingga para tersangka ini ditetapkan sebagai tersangka, yaitu penghasutan, ujaran kebencian dengan korban adalah Pradi Bersatu. Ya. Jadi di berbagai kesempatan kami berdebat dari televisi ke televisi, juga Sekjen Pradi Bersatu maupun juga Ketua Pradi Bersatu telah menegaskan bahwa korban dalam perkara penelitian ijazah Pak Joko Widodo itu adalah Pradi Bersatu. Kami setelah melakukan pengkajian yang cukup dalam, kami menemukan bahwa ini memang ada unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan untuk memaksakan LP-LP itu, karena Lecumanan melaporkan pada tanggal 26 April, baru kemudian diikuti oleh Pak Jokowi pada tanggal 30 April. Jadi sebetulnya yang membuka LP itu bukan Pak Jokowi duluan, tetapi yang membuka itu adalah relawan-relawan Pak Jokowi, termasuk pendukung-pendukung Pak Jokowi. Kami menduganya adalah sengaja dipaksakan oleh Lecumanan dan teman-teman yang lain supaya pasal-pasal itu masuk sehingga mungkin perkara ini bisa naik kepada perkara pidana. Seharusnya kalau mereka mau mengatakan bahwa Pradi Bersatu adalah korban dari hasil penelitian ijazah Pak Joko Widodo, pertanyaan kita kepada mereka, dan ini akan dikaji dan ini adalah materialnya secara hukum, apakah Pradi Bersatu itu adalah korban dari penghasutan dan ujaran kebencian? Karena di dalam konstruksi hukum pidana, penghasutan maupun juga ujaran kebencian itu direspon oleh seorang makhluk hidup, bukan hewan tapi manusia. Ya, jadi ketika seseorang itu dikatakan menghasut, maka ada 3 unsur di situ. Pertama, ada orang yang menghasut, kedua ada perbuatan yang menghasut, dan yang ketiga ada orang yang menjadi korban, kemudian korban penghasutan dan melakukan suatu tindak pidana. Loh, ini ada badan hukum yang kalau istilah kita bicara ilmu biologi lah, ini kan benda mati gitu loh. Kok bisa menjadi korban dari suatu kajian ilmiah tentang ijazah Pak Joko Widodo? Dan setelah kami berdialog, berdiskusi, menguraikan peristiwa hukumnya dengan penyidik Polda Metro Jaya, makanya kemudian alhamdulillah adalah diterima LP-nya. Nanti ditunjukkan oleh Mas Roy ya. Jadi itu yang kami ingin kirim pesan, bahwa seseorang ketika ingin melaporkan orang lain, apalagi dalam peristiwa yang besar seperti ini, menyita perhatian publik, membuat gaduh satu negara, itu tentu prinsip kehati-hatian dan kajian hukum harus dilakukan secara cermat. Jangan karena emosional, jangan karena ingin buru-buru mempolisikan seseorang, akhirnya yang terjadi adalah ya sudah kita paksakan sesuatu, kemudian sesuatu itu secara kajian hukum itu ternyata tidak masuk ke dalam konstruksi hukum pidana yang sebenarnya. Bahwa kok ada badan ataupun lembaga yang itu bukan makhluk hidup, itu hanyalah satu entitas hukum di dalam hukum perdata yang kita sebut dengan badan hukum atau reh person, kemudian bisa menjadi korban. Nah, ini yang kemudian menarik untuk kemudian nanti ke depan akan menjadi bahan penyelidikan dan penyidikan. Itu yang laporan pertama terhadap Lecumanan. Jadi hanya 1 pasal, dan ancaman pidananya terhadap pasal 394, ancaman pidananya adalah 7 tahun penjara. Peristiwa yang kedua dilaporkan kepada mantan sahabat ya, Mas Roy ya. Mantan pejuang juga di dalam perjuangan ini, yaitu Rismon Hasyolan Sianipar, dilaporkan dengan 2 pasal pidana, yaitu 343 KUHP, kemudian pasal 434 KUHP, yaitu fitnah, dan yang kemudian adalah 438, yaitu persangkaan palsu. Ya, apa peristiwanya? Peristiwanya adalah pada tanggal 5 Juni, dan ini dilakukan secara berlanjut, atau di dalam ilmu hukum disebut sebagai forgesit handling. Jadi ada perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Rismon dari tanggal 5, tanggal 6, dan tanggal 7 Juni 2026, yaitu secara terangan di podcast milik pribadinya Balige Academy, itu melakukan fitnah yang sangat luar biasa
sehingga juga menimbulkan persangkaan-persangkaan palsu, yaitu terkait dengan polemik yang sebenarnya telah mendapatkan suatu keputusan hukum yang ingkrah, yaitu polemik soal pencatatan aset di Kementerian Pemuda dan Olahraga pada saat Mas Roy menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Dan dari peristiwa hukum tanggal 5, tanggal 6, dan tanggal 7 itu, Rismon seperti membuat serial-serial. Ya, ada panci lah, ada kasur 175 juta lah, kemudian dia juga mempersoalkan pemancar, antena lah, segala macam. Dan terhadap apa yang disampaikan Rismon itu, pada sesungguhnya, pada yang kenyataannya, peristiwa tersebut telah selesai. Jadi Rismon kami duga telah melakukan fitnah-fitnah yang luar biasa terhadap Mas Roy, dan itu fitnah-fitnah justru di luar persoalan sesungguhnya, yaitu ijazah yang hari ini belum mendapatkan kepastian hukum juga terkait dengan posisi berkas perkara gitu. Kalau Rismon ingin fokus untuk membela Pak Jokowi, ya sudah, kami menghargai ada penulisan buku itu, tetapi jangan kemudian membuat satu konten, membuat satu narasi di luar persoalan yang sesungguhnya yang pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Betul. Jadi Rismon telah melakukan fitnah secara berlanjut dari tanggal 5, tanggal 6, dan tanggal 7 bulan Juni 2026. Dan yang kedua, Rismon juga dilaporkan dengan pasal persangkaan palsu. Pasal 438, apa itu persangkaan palsu? Bahwa akibat perbuatan dia mengkaji, mempublikasikan terkait dengan polemik pencatatan aset di Kemenpora, itu kemudian diikuti oleh persangkaan-persangkaan palsu berikutnya yang juga diglorifikasi oleh para YouTuber-YouTuber yang berafiliasi dengan Pak Joko Widodo. Dan bahkan kemarin kita lihat itu ada yang mendatangi rumah Mas Roy di Jogja untuk memverifikasi dan melakukan persangkaan-persangkaan palsu bahwa ternyata jangan-jangan parabola yang dimaksud oleh Rismon itu adalah ini kali. Nah, jadi hari ini Mas Roy telah resmi mendapatkan 2 LP, yaitu terhadap Lecumanan dan kemudian terhadap Rismon Hasyolan Sianipar. Dan kami mohon bahwa semua proses hukum ini dilakukan secara adil, kemudian dengan prinsip due process of law, dan kami mengapresiasi Polda Metro Jaya bahwa ternyata Polda Metro Jaya tidak melakukan diskriminasi hukum. Ya, terhadap kubu sebelah maupun juga terhadap kubu kami, Polda berdiri untuk kasus ini di tengah-tengah ya. Untuk yang menanggapi beberapa laporan-laporan LP ya. Nah, itu barangkali dari saya, Mas Roy. Nanti Mas Roy yang akan menunjukkan LP-nya. Terima kasih Mas Roy. Baik. Alhamdulillah, terima kasih Mas Ghafur Sangaji, Abdul Ghafur Sangaji, sarjana hukum, magister hukum, dan juga Prof. Refli Harun yang tadi sudah memberikan beberapa keterangan, juga Pak Subhan Palal dan juga Mas Michael Sinaga. Nah, saya akan mulai dengan menunjukkan bukti. Jadi kalau kita melakukan press conference itu bukan hanya menunjukkan fotokopi dibawa kemana-mana. Justru orang yang nggak pernah punya bukti itu yang hanya bisa ngomong doang ya. Saya akan tunjukkan buktinya satu persatu ya. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya akan tunjukkan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Ghafur Sangaji, dan juga setelah itu kami koordinasi dengan Pak Refli Harun sampai jam 3 pagi ya gitu. Inilah LP pertama. Jadi LP pertama itu adalah laporan polisi ya nomor 4111 /6 /2026 SPKT Polda Metro Jaya yang sudah ditujukan kepada seseorang bernama Lecumanan. Jelas betul itu namanya. Ya, Lecumanan dengan alamat ada di sini. Ya. Dia disangkakan dengan pasal 394 Undang-Undang pertama tahun 2023 atau KUHP. Ya. Jadi file ini sudah saya kirimkan juga kepada teman-teman, ada pada undangan press conference ya, di atas itu ada kecil, silahkan dibesarkan saja ya, itu filenya cukup besar untuk bisa dibaca detailnya, dan sudah saya sedikit pixelize atau saya hilangkan bagian-bagian yang tidak perlu ya gitu. Tapi intinya nomor perkara, nama terlapor, nama pelapor saya sendiri ya, itu ada semuanya. Jadi resmi ya, Lecumanan sudah masuk dalam LP. Nah, apa yang di LP kan adalah yang tadi disampaikan oleh Mas Ghafur Sangaji. Pada tanggal 26 April, dia membuat LP ini. Ya, ini. Jadi faktanya ada LP tanggal 26 April di Polres Jakarta Selatan. Di sini jelas betul. Dia itu melaporkan dengan korban yang namanya Peradi Bersatu. Nah, Peradi Bersatu itu apa? Korban. Korban apa? Ini organisasi. Nggak punya perasaan. Ya.
organisasi kok punya perasaan? Nggak ada. Dan ini sayangnya, terus terang saja, kami memang baru mengetahui setelah sekian lama dan ini tayang di salah satu TV. Ya, itu belum lama. Kalau dari dulu kami tahu, kami sudah laporkan ini dari dulu. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, kenapa baru sekarang, Mas? Ya, karena ini memang baru tayang beberapa waktu yang lalu di salah satu TV. Dan sebenarnya waktu gelar perkara, saya, Bang Refli, Mas Gapur, waktu itu sempat melihat sedikit singkat sekali di Polda, tapi kemudian tidak bisa kami lihat detailnya. Ternyata di sini jelas betul. Korbannya adalah Peradi Bersatu. Sungguh suatu hal yang tidak masuk akal. Makanya kami menyesuaikan dengan, silakan Mas. Dengan apa yang sudah kami janjikan kemarin. Nih, Lecumana ini memang berkali-kali orang ini. Ya, dulu juga ikut dalam hoax. Katanya ada uang sekian miliar diterima saya. Itu belum kami laporkan. Catatan, belum kami laporkan. Ya, bukan berarti tidak. Belum kami laporkan. Kemudian ini janji kami kemarin. Kami pertimbangkan saudara Lecumanan itu ya akan dilapor. Dan alhamdulillah semalam kita buktikan. Jadi kita nggak hanya berjanji, tapi kita memberi bukti. Karena hukum itu harus tidak boleh hanya tajam ke bawah, termul ke atas. Ya, gitu ya. Jadi semuanya harus tajam. Nah, laporan yang kedua itu adalah untuk orang yang mengaku bernama Dr. Eng Resmond Hasiulan Sianipar M. Eng. Ya, harus begitu cara ngucapinnya. Karena doktornya palsu. Ya, makanya di sini nggak kami tulis dokternya, nanti kami kena orang yang salah ya, error in persona. Ini bukan dokter loh Mas. Nah, makanya dokternya nggak ditulis. Jadi respon jangan sakit hati kalau doktermu tidak ditulis. Karena kamu memang bukan dokter. Nah ini sudah kami laporkan juga dengan nomor perkara ya 4.100 ada di sini, maaf. Ya itu ada laporannya. Ini Leo Cumanan, ini Leo Cumanan. Jadi ada di sini, sorry. Maaf ya, supaya tidak salah. Ntar di quote salah, jangan sampai salah. Ada semua kok, jangan khawatir, kita semua punya buktinya. Nah ini 4.115. Nah, terlapornya namanya Resmond Hasiulan Sianipar. Pasal yang dilaporkan adalah 434 yaitu fitnah dan 438. Ya, itu tentang persangkaan palsu. Apa yang disangkakan dia dan palsu? Yaitu dia sengaja, saya ulangi lagi, sengaja. Dia pada tanggal 5 Juni, 6 Juni, 7 Juni, dan satu lagi 8 Juni mengupload informasi yang sengaja. Ini kalau istilahnya orang itu kopoh, ya. Kopoh itu bebal. Kayak kerbau itu sudah dicokok, nggak boleh belok sana, belok terus. Jadi dia tuh sudah diberitahu dan pada postingan yang kedua dia sudah tahu kalau saya sudah menjabat itu persoalan sudah inkrah. Tapi dia tetap terus. Artinya orang ini sudah diberitahu, Mon, yang kamu lakukan itu salah. Itu sudah inkrah. Ngeyel dia. Berarti kalau orang sudah diberitahu, saya sudah memberitahu kalau itu salah, dia tetap terus, maka jawabannya adalah laporan polisi. Ya, saya sudah memberitahu loh, bukan kami tidak memberitahu. Nah, apa yang dia lakukan? Ini. Jadi dia itu membuat fitnah dengan berseri. Ini 4 tayangan yang berbeda harinya semua. 5 Juni, 6 Juni, 7 Juni, 8 Juni. Dengan topik yang berbeda-beda. Dia kayaknya mau jadi produser sinetron saja. Ya. Tiap saat keluarkan dengan ganti-ganti lokasinya. Yang pertama ada di Coffee Bean, yang kedua ada di tempat mana, Cafe Suki atau apa mana, dan dia ganti-ganti terus. Jadi dia itu punya mens rea, punya kesengajaan untuk membuat ini. Persangkaan palsunya apa? Ini yang fatal. Dia sudah terbukti secara material apa yang dia lakukan sudah mempengaruhi orang lain untuk membuat tuduhan yang sama. Nih, ada dari Mak Lampir, ya, ada dari si Thoyib Fanani, bahkan Thoyib Fanani, ketua Ceboker Nusantara, secara tidak sopan datang ke Jogja dan menunjuk-nunjuk di depan rumah saya, ya, kemudian menunjuk, oh, ini jangan-jangan ini antena. Enggak gitu. Gayanya begitu, padahal maksudnya menuduh. Padahal antena rumah saya itu sudah ada sejak sebelum tahun 2000. Kemudian tidak hanya satu rumah saya yang didatangi, 2 rumah saya didatangi. Ya, jahat banget ini. Padahal dia juga sebenarnya mendatangi, kalau dia mau, ternyata dia mendatangi juga rumah sakit milik almarhum ayah saya yang kami kelola sekarang. Jadi itu kenapa saya MKes ya. Kami mengelola rumah sakit, namanya Rumah Sakit Jiwa Puri Nirmala. Kalau dia mau sebenarnya dia tinggal masuk saja. Saya terima sebagai pasien VIP. Gratis. Ya.
Dia nggak masuk, dia cuma di luar. Ada ambulannya, dia hanya di luar nunjuk-nunjuk. Ini kan jahat banget orang ini. Bahkan mengambil keterangan dari orang-orang dan ngambil, dipilih, diedit mana yang merugikan saya. Misalnya dia pilih yang merugikan tuh, oh yang saya kemarin Idul Adha nggak ke Jogja. Iya, karena saya Idul Adha mengkorban itu di Jakarta. Dia pilih itu sebagai diksi yang menyelesaikan. Kemudian mengatakan, oh dulu bapaknya Rama ini anaknya nggak pernah keluar rumah. Memang kalau saya di Jakarta kan yang memang nggak ada di Jogja. Jadi orang namanya Thoib Fanan ini jahat banget. Kemudian ada juga orang namanya ini Parbelak ini. Ya, ini juga mengglorifikasi hal yang sama. Jadi ini bukti bahwa apa? Apa yang dilakukan oleh si Resmond itu sudah mempengaruhi yang lain. Padahal apa? Kalau Resmond tuh mau sedikit baca, agak pinter sedikit, lihat berita ini. Jelas banget di sini bahwa semua sudah memberitakan, baik media mainstream maupun media-media lainnya. Persoalan dengan Kemenpora sudah selesai. Karena waktu itu ada salah pencatatan internal di internal Kemenpora. Kemudian dikoreksi, Kemenpora yang sebenarnya sudah menggugat saya, akhirnya mencabut gugatannya dan membayar biaya perkara. Dan persoalan dinyatakan selesai. Tidak ada lagi. Catatan di BPK juga nggak ada lagi, sudah. Karena salah kolom waktu itu. Harusnya barang itu milik negara, dicatatkan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicatatkan kepada pribadi menteri. Jadi akibatnya apa? Saya yang ditagih. Ini kan jahat banget juga. Tapi semua sudah selesai. Nih beritanya. Dan bahkan bukan hanya ini. Putusan pengadilannya juga ada. Putusan pengadilan, ya, ini nomor 411 PDT tahun 2019. Yang jelas banget di situ menyebutkan orang namanya Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga ke-12, pengganti saya Menteri Pemuda dan Olahraga ke-11, tadinya menggugat saya, ini melawan saya, sudah kemudian mencabut gugatan nih pada perkara pokok. Dan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau penggugat membayar biaya gugatan. Selesai persoalannya dan persoalannya ditutup, bahasa hukumnya inkrah. Jadi kalau ada persoalan sudah inkrah secara hukum dan pemberitaan sudah selesai, sudah si dokter palsu Resmond itu ya sengaja membaca berita-berita lawas, berita tahun 2019 dan berita-berita sebelumnya. Sehingga apa? Sehingga dia itu terpelesetkan atau tersesatkan dengan pemberitaan, tersesatkan dengan pemberitaan yang salah. Padahal harusnya dia tidak demikian. Dia sedikit agak cerdas saja. Dia sudah bisa baca berita 2019. Semua media juga sudah menuliskan persoalannya selesai, itu tadi buktinya. Ya. Jadi kalau ibaratnya itu adalah dia mau membela ya orang namanya Petro ya. Nah. Dia mau membela Petro ini. Nah. Salah dia belanya. Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap, ini persoalan di bumi Nuswantoro. Ya, gitu. Ya. Ini ada Petro yang makin pusing karena makin tidak jelas. Katanya P21 sudah seminggu ini dalam waktu dekat, ya. Wah, dia sampai terbalik-balik begini dia. Nah, muncullah Sengkuni. Sengkuni itu siapa? Sengkuni itu adalah tokoh pengkhianat besar dalam dunia pewayangan. Ada Sengkuni ini. Sengkuni Hasiholan Sianipar. Nah, inilah. Dan dia bersekutu dengan para buta-buta galak ini. Wah, ini buta-buta nih. Dia jadi raksasa jahat. Bahkan bukan hanya raksasa jahat dia. Dia sekarang berkumpul dengan teman-temannya. Ya, berhubung datangnya terlambat. Ya. Enggak kasihan, beliau itu pembinaan kita. Maka apa yang terjadi dengan orang-orang itu sekarang? Ya, itu bisa kita sebut adalah kabehnya adalah asu kabeh. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. Ya, Pak. Aduh, ya ini. Ya, Terima kasih. saya kira udah selesai ya. Ya. Cuma gini, ini diskusi untuk pengetahuan ya. Ya, terserah ya. mau di record Tayangnya apa enggak. mana? Gini, kawan-kawan ya. Kalau kita lihat yang namanya pengaduan Lecumanan itu saya bacakan ya. Nama Lecumanan telah melaporkan dugaan tindak pidana terhadap ketertiban umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 Jungto
pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang terjadi di Jakarta. Ini ditutupin maksudnya ILC, Indonesia Lawyers Club. Ya. Rabu 23 April 2025 dengan terlapor atas nama Roy Suryo dan kawan-kawan. Bayangkan, Roy Suryo dan kawan-kawan. Pertanyaan saya, yang datang ke ILC itu siapa? Apakah Dr. Tifa datang di situ? Apakah Rismond datang pada waktu itu? Apakah Rizal Fadila atau datang pada waktu itu? Jadi cuman bicara Roy Suryo dan kawan-kawan. Kemudian uraian kejadian pada hari Rabu 23 April 2026 di JW Luansa Hotel Jalan HR Rasuna Said, nomor kafling C22 Karet Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan, telah terjadi suatu dugaan tindak pidana penghasutan dan atau ujaran kebencian melalui media elektronik yang dilakukan oleh terlapor Roy Suryo dan kawan-kawan. Lagi-lagi Roy Suryo dan kawan-kawan, ya, terhadap korban Pradi Bersatu, garis miring advocate public defender, yang dilakukan dengan cara berawal dari para korban yang mengikuti acara Indonesia Lawyers Club ILC di TKP. Dan di acara tersebut terlapor berbicara sebagai moderator. Nah, masalahnya moderator. Enggak. Makanya selanjutnya pihak korban dan para saksi menyaksikan terkait terlapor yang memaparkan skripsi dan ijazah daripada Bapak Jokowi kepada publik dan mengatakan kepada publik bahwa analisa terlapor terkait ijazah dan skripsi daripada Bapak Jokowi atas kejadian tersebut pihak korban merasa dirugikan, ya, dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jakarta Selatan guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Jadi kawan-kawan semua, ini buat pembelajaran ya, bukan buat untuk berita. Berita boleh juga. Jadi ya, yang paling lucu adalah terlapornya Roy Suryo dan kawan-kawan. Siapa saja yang pada waktu itu jadi pembicara? Jangan Mas Roy sendiri. Enggak lah, ada Enggak, maksudnya 8 orang. Tapi enggak ada dari yang disebut dengan kawan-kawan itu enggak ada kami. Jadi paling aneh kan ketika dilaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan, yang saya pastikan pada waktu itu Dr. Tifa enggak ada. Enggak ada. Coba bayangkan, Dr. Tifa tidak ada, tapi Dr. Tifa dikenakan juga pasal 28 ayat 2. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan penyidikan seperti ini? Bayangkan, dia ya, sekali lagi ya. Ini pakai logika kita. Dr. Tifa itu disangkakan pasal 28 ayat 2. Gimana? Atas laporan lecumanan. Dan pasal 28 ayat 2 ini adalah hanya dari laporan lecumanan. Laporan Samuel Swekin tidak ada, laporan Andi Kurniawan tidak ada, karena mereka cuma 160 KUHP semua. Oke. Termasuk Pak Jokowi juga nggak ada. Pak Jokowi nggak ada juga. Pak Jokowi melaporkan pasal 310 KUHP, 311 KUHP, kemudian pasal 27A Undang-Undang ITE, dan kemudian pasal 32 ayat 1 dan pasal 35. Jadi tidak ada mereka. Nah, kok bisa Dr. Tifa juga kemudian dikenakan pasal 28 ayat 2? Kan ngawur ini namanya. Oke, satu ya, kengawuran itu. Kami menyesalkan proses penyidikan yang sangat tidak profesional. Dan kedua adalah sudah jelas-jelas di sana didalilkan bahwa ya Pradi Bersatu merasa dirinya korban, merasa disakiti karena pemaparan Roy Suryo dan kawan-kawan katanya mengenai bahwa ijazah Jokowi palsu dan juga skripsinya. Bayangkan, Pradi Bersatu itu organisasi, bukan manusia, tetapi ya dia bukan natural person, tetapi dia kemudian merasa dirinya disakiti, merasa dirugikan dan lain sebagainya. Kok bisa diterima pelaporan seperti ini? Kan menunjukkan bahwa penyidik sangat tidak profesional. Kalau itu misalnya ya, ini kita kan challenge sebagai lawyer. Kalau itu misalnya hanya di Polres Jakarta Selatan, oke lah. Mungkin Polres Jakarta Selatan ya lalai atau sekadar menerima laporan. Tapi ketika laporan itu diintegrasikan ke Polda Metro Jaya dan tetap dimasukkan di sana, dan kita tahu bahwa orang-orang Pradi Bersatu adalah orang-orang yang paling sering memprovokasi agar Mas Roy ditahan dan lain sebagainya. Kita tahu kan orang-orangnya sering tampil di TV dan lain sebagainya, mengaku sebagai korban. Kok bisa penyidik memasukkannya? Makanya kemudian untuk memberikan pembelajaran kepada mereka agar tidak sembarang melaporkan tanpa legal standing yang jelas, itu ada
dua paling tidak upaya hukum yang sudah dilaksanakan oleh Mas Roy, ya, yang terkait Mas Roy, langsung maupun tidak langsung. Pertama adalah CLS, Ya. Citizen Lawsuit. Itu dilakukan oleh 9 jenderal, kemudian 6 kolonel, dan 2 warga negara biasa. Mempermasalahkan juga sebenarnya adalah penyelundupan hukum yang diduga dilakukan, ya, oleh penyelundupan hukum diduga dilakukan oleh Polda Metro Jaya, penyidik Polda, karena yang digugat itu adalah Iman Imanuddin, memasukkan pasal orang-orang yang tidak memiliki legal standing di dalam pelaporan tersebut dan kemudian akhirnya menjadi dasar penersangkaan. Yang kedua, laporan langsung Mas Roy ke Polda Metro Jaya, walaupun nanti akan jeruk makan jeruk juga, tetapi tidak apa-apa, bagaimana kita menegakkan hukum, jelas-jelas bahwa dia kemudian mengatakan bahwa dia dirugikan, dan Mas Roy kemudian memberikan pembelajaran bahwa ini orang memasukkan keterangan yang palsu sesungguhnya. Itu yang bisa saya tambahkan sebagai pembelajaran kita, dan mudah-mudahan kawan-kawan aware bahwa proses penegakan hukum from the beginning kita mengatakan ini tidak fair, ya. Karena itu kita sekuat-kuatnya mengatakan bahwa kita harus hentikan proses ini karena sejak awal sudah tidak imparsial, sudah tidak profesional. Karena itu kita berusaha keras agar kasus ini dihentikan, tetapi pemberian terhadap ijazah Jokowi harus terus dilakukan dengan forum-forum yang memang khusus dibuat untuk itu. Seperti misalnya gugatan CLS di Solo, atau misalnya yang dilakukan rekan Rizal Fadila dan lain-lain dengan tim pemburu ijazah palsunya yang melaporkan dugaan penggunaan ijazah palsu, tidak hanya Pak Jokowi tapi juga 3 nama lainnya. Nah, ini jadi pembelajaran bagi kita semua. Itu saja yang ingin saya tambahkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.